dalam hal ini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kafirlah orang-orang yang meninggalkan salah satu daripada rukun Islam itu. Karena orang muslim itu dituntut untuk melaksanakan ibadah secara keseluruhan, yaitu melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari kewajiban ini tanpa uzur, maka dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ulama lain yang berpendapat bahwa yang menyebabkan seorang muslim itu dianggap kafir jika yang dia tinggalkan itu adalah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat penting dalam agama kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah dalam sabdanya, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah. Hal yang membedakan antara seseorang yang beriman dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maka mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang kafir, dan orang kafir puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain itu ada pula para ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut masih tetap dalam keadaan iman dan Islam selama dia masih membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya beserta semua ajaran yang beliau bawa, dengan tidak mengingkarinya atau tidak meragukannya. Mereka hanya menyifati orang tersebut sebagai orang yang durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut para ulama, termasuk di dalamnya Dr. Yusuf Qaradawi, berpendapat bahwa pendapat inilah yang dianggap kuat. Mereka mengatakan bahwa orang yang tidak memenuhi sebagian kewajiban karena malas atau karena mengikuti hawa nafsunya, tetapi tidak mengingkari dan meremehkan ajaran Allah Subhanahu wa taala serta masih melaksanakan sebahagian kewajiban yang lain, masih tetap dianggap orang Islam meskipun Islamnya tidak sempurna dan imannya sangat lemah. Tetapi kata mereka, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala amal kebaikan yang dilakukan seseorang. Bahkan yang bersangkutan berhak mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kadar yang dia kerjakan. Begitu pula menanggung dosa mengenai kewajiban yang dia sia-siakan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."